Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, kita saatnya kembali bersama untuk bincang sehat kita di siang hari ini. Seperti biasa, kerja bareng Gema Surya FM bersama dengan RSU Aisyah Dr. Sutomo Ponorogo. Kita hadir hanya di setiap hari Sabtu, teman, selepas Kilas Ponorogo siang. Untuk hari ini kita sudah siap dengan satu tema di bincang sehat kita, teman, yakni induksi laktasi perjalanan menjadi mahram untuk bayi adopsi dalam Islam. Itu teman, tema yang bakal kita bahas. Kita sudah bersama dengan narasumber di siang hari ini, sudah hadir di studio Gema Surya FM bersama dengan Dr. Dian Meilani SMKes. Sudah ada di studio Gema Surya siang hari ini. Ya, selamat siang. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih. Terima kasih banyak. Kabar Yuli. baik, Alhamdulillah dokter. sehat. Sehat selalu. Iya. Inggih. Kita sudah siap dengan topik bahasan kita, dokter, nggih? Iya. Iya, terkait dengan induksi laktasi perjalanan menjadi mahram untuk bayi adopsi dalam Islam. Inggih. Memang di RSU Aisyah ini bisa ya, Dok, ya, ini dilaksanakan seperti itu. Insya ya, Dok, Allah ya? bisa dipolilaktasi. Di Ya. polilaktasi. Seperti apa sih, Dok, perjalanan menjadi ini ya? Jadi induksi laktasi ini sendiri perjalanannya menjadi mahram untuk bayi adopsi secara Islam, seperti itu ya, Dok, ya. Iya. Seperti apa perjalanannya itu, Dok? Ya, jadi selama ini kan mungkin banyak orang mengira setiap ibu yang punya bayi adopsi itu pasti mikirnya, wah, pasti kasih susu formula. Iya, kan? karena nggak mungkin menyusui seperti Iya, itu anggapannya, betul, gitu ya, Dok. Betul, iya. Karena ini kami sudah membuka layanan polilaktasi, apalagi kita kan seorang muslim ya. Iya. Hubungan dengan bayi adopsi itu akan lebih baik kalau jadi mahram kita, ya kan. Nah, ini nanti ibu bisa menjalani prosedur induksi laktasi. Jadi walaupun seorang ibu itu belum pernah hamil, ya, dan belum pernah menyusui, itu bisa menyusui bayi adopsinya. Begitu. Berarti ini sudah diprogram jauh hari seperti itu ya, Dok? Iya, iya. Okay. Kalau standarnya itu untuk prosedur ini kita kalau bilang ideal ya, idealnya sih 6 bulan sebelum bayi itu lahir. Oh, 6 bulan sebelum bayi lahir. Iya. Apakah juga ibu dari bayi yang mengandung ini juga ikut konsultasi seperti itu, Dok? Bisa ikut, bisa juga tidak. Tetapi yang kita pentingkan kan ibu adopsinya. Ibu adopsinya. Ya, kalau kita mau bilang ideal ya, kadang-kadang kan kebanyakan pasangan itu adopsi setelah bayinya mungkin sudah lahir. Nah, ini kan tidak bisa terencana kalau yang seperti betul. itu, Dok. Kalau misalnya memang mau direncanakan jauh-jauh hari, itu lebih baik kalau kita lihat prosedurnya itu 6 bulan sebelum bayi itu lahir. Jadi nanti kita bikin ibunya itu seolah-olah seperti hamil. Kita siapkan. Oke, siap. Ya, karena prosedur yang kita lakukan ini itu meniru ibu yang sedang hamil. Pada saat hamil itu usia 16 minggu kehamilan, itu payudara mulai membesar ya. Kemudian memproduksi juga hormon untuk menghasilkan ASI yaitu prolaktin. Tetapi nanti hormon itu atau ASI itu belum bisa keluar dari payudara ibu. Iya, Ya, iya, jadi sebelum kan lahir jadi waktu pas hamil itu kan otomatis biasanya ibu hamil itu ukuran payudaranya paling enggak 1 cup, ukurannya lebih besar daripada biasanya gitu. Jadi nanti kita siapkan dulu payudaranya, kita siapkan mentalnya ibu juga untuk pas bayi lahir. Kemudian ya ada prosedur tertentu dengan obat-obatan tentunya, dan juga prosedur memerah ASI. Banyaklah nanti prosedurnya itu. Dan kita juga pada saat itu kita harapkan ini, karena ibu itu tidak bisa berjuang sendiri ya. Iya. Jadi butuh, kalau ada yang mau induksi laktasi, yang saya tanyakan bagaimana kesiapan keluarga pendukung yang di rumah. Oke, jadi dukung nggak sih keluarga di gitu. sekitar juga harus memberikan dukungan ya, Dok, betul, ya? betul. Okay. Karena wong yang udah hamil, kemudian bayinya lahir, itu aja masih ada kendala untuk menyusui. Nah, ini apalagi belum pernah hamil, belum pernah menyusui, kemudian mau melaksanakan induksi laktasi. Otomatis biasanya kalau konsultasi saya harapkan datang dengan keluarga besarnya. Jadi tahu semua prosedurnya, bahwa
ini bukan hal yang mudah, tapi insya Allah dengan izin Allah kita bisa melakukannya. Jadi karena rencana butuh kita dukungan. baik gitu ya dok ya. Betul, betul. Iya, Oke. ini kan karena kita maunya kalau secara Islam kalau jadi mahram kan lebih aman ya. Iya, Kalau misalnya bayinya lebih laki-laki, ya kan, otomatis bayi adopsinya laki-laki dan tidak ada hubungan dengan Nah, tidak ada keluarga hubungan ya. darah. Seringkali kan hubungannya jauh, mungkin adopsi dari mana gitu ya. Atau mungkin memang bukan keluarga. Betul. Gitu. Nah, itu kan nanti supaya jadi mahram ke ibu susuannya itu jadi akan dilakukan induksi laktasi. Itu kalau kita ngomong masalah idealnya. Ya, seringkali kan pasangan datang bayinya sudah lahir. Nah, itu sudah nanti mungkin dari dulu belum ada rencana atau iya, seperti apa betul. nggak nih, dok? Itu nanti kita lakukan namanya percepatan induksi laktasi itu ada Bisa juga. agak mendadak. Ya, gitu ya. Kita agak kebut lah gitu. Iya. Betul begitu. Nggih, misalnya kalau bayi sudah lahir ya dok ya, misalnya sudah lahir seminggu begitu ya, dan memang ternyata ada rencana baru sudah lahir bayi itu. Nah gimana dok nanti percepatannya dalam waktu 1 minggu bisakah itu dilakukan atau apa? Insya Allah semacam bisa. Pokoknya ada di-drill dukungan kayak ya. gitu ya, Dok? Ya, kita agak istilahnya agak kebut ya. Yang awalnya harusnya 6 bulan atau paling enggak itu mepet-mepet 1 bulan sebelum Iya. bayi lahir. Nih maaf saya mundur sedikit ke yang persiapan. Kenapa kok 6 bulan sama 1 bulan ya? Apa Kita saja sih yang disiapkan itu dok? ya, selain kesiapan mental ibu, keyakinan ibu, dukungan keluarga, kita akan memberikan stimulasi hormon ya. Hormon juga ada obat-obat galaktogok juga. Galaktogok itu kalau orang bilang booster ASI, tapi kita resepkan. Ya. Ya, Jadi memang untuk ada pendukungnya dengan obat gitu ya dok? betul, dan itu tidak boleh ibu itu apa ya istilahnya beli obat bebas gitu ya, karena harus ada pendampingan dari konselor laktasi. Karena obatnya nanti perlahan kita naikkan. Kalau dosisnya sudah maksimal, bayi lahir ada beberapa yang kita stop, kemudian ada yang tetap diteruskan, dan nanti kalau sudah mulai keluar produksi ASI, pelan-pelan kita turunkan. Itu ada dosisnya sendiri. Kemudian kalau misalnya, nah ini sebelum bayinya itu lahir, itu nanti pada saat bayi lahir kita harapkan ibu adopsinya itu nungguin bayi ini lahir. Kalau Jadi bisa, sejak dilahirkan langsung ditungguin gitu iya, ya dok? ditungguin. Nanti setelah lahir itu kan ada namanya IMD, inisiasi menyusui dini. Itu terjadinya 1 jam, minimal 1 jam setelah bayi lahir. Itu bayi diletakkan di dada ibu. Untuk proses apa? Proses bayi itu belajar menyusu ke ibu dan ibu belajar menyusui bayinya. Nah itu nanti IMD-nya bukan ke ibu kandung, tapi ke ibu sambung, adopsi. ya, adopsi. Iya. Jadi itu ada yang kayak sudah perkenalan kayak gitu ya dok ya? Iya. Itu ada yang berhasil bisa keluar. Kalau misalnya luar jauh biasa. sebelumnya ya 6 bulan atau 1 Sudah bulan itu dipersiapkan. sudah dipersiapkan. Jadi IMD-nya 1 jam tuh langsung ke ibu adopsinya itu. Dan alhamdulillah beberapa senior tuh ada yang langsung bisa Langsung nyusuin. punya nyusu. Iya, masya Allah, Alhamdulillah. masya Allah. Wah, Kuasa luar Allah ini. biasa. Iya luar biasa. Jadi luar merinding dok kalau seperti ini ya. Padahal ini kan awal-awalnya juga apa ya, belum kenal kan juga orang lain mungkin seperti itu ya dok. Iya, betul. Kebanyakan memang yang proses itu tidak ada biasanya, hubungan keluarga iya, dok. betul. Biasanya tuh nggak ada hubungan keluarga. Kalau ada hubungan keluarga aja sudah jadi mahram nggak masalah ya. Tapi ya ini tadi ya. Sebenarnya masalah nyusu ini itu kan bukan cuman kasih susu ke bayi. Ini adalah suatu bonding ya. Bonding, dan kalau ibu itu bisa menghasilkan ASI. ASI itu adalah yang terbaik bagi bayi. Itu adalah rezeki rezekinya bayi dari Allah, luar biasa itu. Nggih. Jadi persiapan selama 6 bulan itu apa saja dok ini yang untuk ibunya ini apa saja yang perlu dipersiapkan selama 6 bulan menjelang kelahiran itu dok? Otomatis kita kasih ini ya hormon juga obat-obatan. Kita bikin ibunya ini seolah-olah seperti hamil. Jadi nanti ukuran payudaranya juga akan dibikin, karena payudara ibu yang belum pernah hamil dengan yang sudah hamil otomatis berbeda. Berbeda. Kemudian kita siapkan payudaranya, kemudian juga mempersiapkan alat-alatnya. Karena kalau induksi laktasi kita butuhkan itu pompa ya. Kalau disarankan sih pompanya itu double pump. Jadi bisa langsung memerah kedua payudara. Karena nanti kita harapkan kalau sudah bayi lahir pompanya akan lebih sering nanti. Ya itu selain pompanya juga nanti
Ada semacam SNS. SNS itu Supplemental Nursing System. Itu adalah alat yang kalau misalnya ibu ini belum bisa nyusuin, otomatis bayinya kan harus punya asupan ya. Iya, Punya asupan betul. dari luar untuk susunya ya. Nah, itu nanti susunya supaya ibunya dapat ada keuntungan bahwa bayinya langsung netek ke ibunya. Padahal ibunya kan belum produksi, Iya, ASINya belum maksimal kan, belum keluar kayak Mungkin orang masih sedikit. ya masih sedikit. Itu kita kasih SNS itu, SNS-nya bisa diisi oleh ASI donor atau susu formula. Jadi nanti kita pakai alat, ada selang kecil kita tempelkan di puting ibunya. Nanti bayinya langsung netek ke ibu, tapi dia juga asupan susunya itu dapat juga, jadi nggak dehidrasi gitu. Jadi kebutuhannya tetap, jadi dia langsung nyusu, dapat cairannya, dan ibunya dapat stimulasi dari mulutnya bayi untuk dihisap. Jadi itu merangsang untuk bisa Betul, semakin keluar. banyak produksi ASI-nya begitu. Selama ini seperti apa dok ini? Memang di RSU Aisyah Ponorogo ini sudah berjalan seperti ini dok? Kebetulan saya kemarin ada konsulan pasien, cuman sayangnya putus, nggak kembali. Cuman waktu itu saya kasih, ini kan ceritanya bayinya tuh sudah lahir, sudah lahir okay. ya. Kemudian ya 1 bulan lah, saya terapi percepatan ya, karena kan bayinya sudah lahir. Jadi ya. untuk bayi yang sudah lahir itu kita ini pisahkan bayi ini kan otomatis kalau minumnya pasti pakai DOT biasanya ya kan. Nah itu membuat bayi ini akan bingung puting. Jadi kita pisahkan dulu bayinya dengan DOT ini, ibunya kita siapkan payudaranya, kemudian kita advis untuk memerah juga, dibantu dengan obat-obatan. Nah ini saya tanya 10 hari, coba pencet tuh payudaranya. Saya tanya ya waktu itu, gimana rasanya? Payudaranya udah membesar nggak? Iya dok, katanya sih orang bilang kok saya tambah gemuk. Terus saya bilang, payudara gimana? Lebih berisi nggak? Iya dok, alhamdulillah lebih berisi. 10 hari terapi, saya bilang coba ini perah tangan, keluar nggak? Coba dikeluarin dulu. Katanya sih ada 1 tetes, 1 tetes, masya Allah. 1 tetes seperti jadi bingung orangnya. Ini keringat atau ASI. Tapi setelah menjalani 10 hari memang rata-rata setelah kita kasih itu 10 hari itu langsung sudah ada 1 tetes lah. Atau kalau misalnya di pumping itu kayak apa ya, embun ya, kayak hanya membasahi dinding gitu. Dan itu nanti kalau distimulasi terus, di pumping itu biasanya meningkat lah. Ya nggak mungkin kayak, jangan harap seperti orang yang hamil nyusuin ya, karena ini kan belum pernah sama sekali ya. Jadi nanti ya bertahap nanti, misalnya hanya membasahin botol pumpingnya, kemudian lama-lama produksi mungkin 2 cc, kemudian naik 5 cc, biasanya sampai mungkin 4 bulanan bisa sampai 50 cc. Bisa gitu. memenuhi kebutuhan sehari bayi begitu dok? Iya. Tapi kemarin gimana dok, ini putus sudah nggak ada lanjutan? Iya, kok saya tunggu nggak kembali. Sayangnya seperti itu ya dok ya. Padahal ini bagus banget ya dok ya, ini ASI itu memang makanan bayi yang nomor 1 begitu ya. Iya. Padahal ini yang ibu yang berencana untuk adopsi ini sudah susah payah ya untuk mempersiapkan seperti ini ya dok ya. Betul. Memang kalau biasanya sih yang tidak ada persiapan sama sekali itu biasanya mengandalkan susu formula seperti itu ya dok ya. Iya. Yang ini kemarin kan saya bikin judul mahram supaya menjadi supaya menjadi mahromnya ibu susuan. Itu kalau syaratnya kalau saya lihat saya pelajari ya kemarin ya dari yang lebih paham agama ya menurut Ustadz Islam sendiri jadi syaratnya itu ada 2. Ya, supaya jadi mahram itu ada 2. Yang pertama, itu bayinya kurang dari 2 tahun. Usianya kurang dari 2 tahun. Dan 2 tahunnya bukan Masehi ya, Komariah. Karena zaman dulu kan Rasulullah pakainya Komariah. Itu syarat pertama. Yang kedua, itu 5 kali menyusu dengan kenyang. 5 kali menyusu kenyang. dengan kenyang. Itu nanti sudah jadi mahram. Karena ada pernah datang ke saya itu usia bayi sudah 4 bulan. Kemudian kan berarti 4 bulan itu sudah kena DOT ya. Itu biasanya lebih sulit untuk sudah induksi. Pinter itu Kemudian mau saya pisahkan juga, saya advis untuk pisah itu agak ibunya juga agak kesulitan karena bayinya kan sudah tergantung ke DOT. Nah itu kalau misalnya seperti itu kita tidak memberi
janji yang muluk-muluk, tetapi kita usahakan bahwa paling enggak tuh syarat minimal untuk jadi mahram sudah terpenuhi gitu. Iya. Ya, yang penting syaratnya itu secara Islam seperti itu. Iya, gitu ya, jadi Dok, ya? usianya kurang dari 2 tahun komaria dan bayinya bisa menyusu 5 kali dengan kenyang kan sudah jadi mahram. Begitu. Iya. Kalau yang seperti ini memang layanan di RSU Aisyah sudah menyediakan ya Dok ya. Iya. Nah mungkin juga butuh sosialisasi atau apa nggih ke masyarakat, seperti apa Dok ini dari klinik laktasi sendiri nih? Kalau klinik laktasi kemarin tuh ada sih semacam YouTube ya. Okay. YouTube Bincang Sehat. Oke. Kemudian kemarin saya suruh ngisi sini. Saya pikir kalau ASI ini sudah biasa ya. Iya, maksudnya apalagi ASI sekarang tuh eksklusif, itu udah biasa. sudah biasa lah ya. Betul. Terus saya mikir gini, oh iya ya, induksi laktasi tuh banyak yang belum tahu. Nah, itu, karena makanya entah kenapa ya kok belum di sekitar familiar di Iya. masyarakat gitu Dok. Di sekitar saya itu ada beberapa teman juga sudah istilahnya yang pertama otomatis pasangan menikah tuh pingin punya anak ya. Betul. Ya, apalagi ibu tuh kan pingin kita tuh pingin bisa gendong bayi ya kan. Itu kan luar biasa keinginannya. Biasanya nggak langsung bayi adopsi kan ya. Biasanya masih prosedur pingin promil ya, berusaha. Nah, setelah itu. Sampai berusaha beberapa kali kok gagal, itu akhirnya beberapa mengambil inisiatif mengambil bayi adopsi begitu. Dan biasanya kalau adopsi seperti ini ya kadang tidak terencana seperti itu Dok. Betul. Ya. Masih menanti nunggulah siapa tiba-tiba tahu ada yang gitu. lahir Tiba-tiba mungkin ada yang lahir dan kita pengen juga mengadopsi akhirnya betul, seperti itu. Betul. Nah tentunya ini banyak cara untuk memberikan semacam pengetahuan kepada masyarakat Dok ya. Betul. Jadi kan ternyata kalau mau adopsi itu kalau dipersiapkan ingin menyusui juga bisa. Layaknya seperti orang yang melahirkan. Betul. Yang seperti itu. Nah, ternyata seperti ini. Mungkin ini belum familiar di masyarakat gitu, Dok ya. Iya. Nggih. Ada yang berhasil dari senior saya di Sidoarjo sampai 2 tahun katanya. Wah, menyusui. Luar biasa. Luar biasa. Ya, tapi ini ya juga itu dengan persiapan seperti itu, Dok. Iya. Dan itu kan memang butuh pertama ibunya harus keinginannya sangat kuat ya. Karena prosedur ini tidak gampang. Iya. Kemudian butuh waktu juga butuh waktu, sabar gitu ya. Kemudian dukungan keluarga itu juga penting sekali. Iya. Oke. Nggih. Yang seperti ini memang mungkin perlu lebih banyak disampaikan ke masyarakat. Ternyata orang yang mau adopsi itu bisa loh hampir sama seperti ibu kandung, seperti mempunyai anak sendiri, bisa menyusui, juga bisa memberikan yang terbaik lah untuk anak yang diadopsi ini ya Dok ya. Belum nanti proses adopsinya harus ke pengadilan, ke instansi ini dan betul. Itu memang butuh waktu dan tenaga yang luar biasa itu ya Dok ya. Jadi makanya dukungan keluarga itu sangat penting. Sangat penting sekali. Untuk semuanya, semua ibu menyusui tidak bisa berjuang sendiri. Betul. Iya, dukungan orang sekitar sangat. Iya, mau ibu yang hamil menyusui maupun yang ibu adopsi itu butuh sekali dukungan dari keluarga. Karena saya lihat tuh kalau nggak ada dukungan keluarga dan hanya berjuang sendiri, ini biasanya banyak gagalnya sih. Gitu ya. Iya. Karena nggak ada dorongan lah. Iya. Kan enggak mungkin berjuang sendiri di rumah misalnya. Kemudian suaminya nggak mendukung. Beberapa itu datang ke saya itu sampai bawa keluarga besarnya. Gitu ya. Iya. Misalnya ibu mertua. Iya, ibu mertuanya dan banyak sekali tanya gitu. Banyak itu saya malah seneng. Jadi kalau misalnya ke polilaktasi bawa keluarga besar masuk aja. Masuk kita diskusi, kita samakan visi misi kita gimana, maunya ke depannya gimana. Itu lebih banyak berhasilnya untuk gitu, ibu. Iya, luar biasa. Baik, monggo teman ada yang ingin bertanya dengan kita silakan memanfaatkan call center Gema Surya di 081 359 526 888. Kita juga live kali ini di YouTube-nya Gema Surya FM dan juga di Facebook-nya Gema Surya FM, Bincang Sehat kerja bareng Gema Surya bersama RSU Aisyah Dr. Sutomo Ponorogo. Dokter, saya minta waktu dulu untuk menghadirkan pesan-pesan dari mitra kerja. Siap, silakan. Sesaat lagi kita dengarkan kesaksian nyata pengguna Soman. Suami saya tuh beli somen untuk ibunya. Ibunya kan punya herpes, diolesin 2 kali, langsung sembuh kering. Saya coba minta 5 tetes langsung. Saya sakit pinggang, udah ada 15 tahun. Terus setelah nyobain somen, Badannya kok rasanya enak, ringan, nggak senut-senut lagi. gak senut-senut lagi. Iya. Itu berapa tetes, Bu? 5 tetes sekaligus. 5 tetes? Iya. Cuman sekali nyoba? Iya.
Hindari segala resiko gangguan kesehatan. Minum herbal tetes Soman 10 tetes 2-3 kali sehari. Herbal Tetes Soman telah meraih penghargaan Excellent Brand Award EBA tahun 2017 dan 2018 sebagai merek produk terbaik kategori jamu herbal tetes. Dapatkan Soman di Depo Surya Herbal, Jalan Merbabu 67 Ponorogo. Di apotik dan toko obat terdekat. Herbal tetes Soman banyak menolong, tidak bohong. Ibu, terima kasih atas bantuan Ibu. Selalu memilihkan baju yang tepat untukku. Teman-temanku bilang penampilanku selalu oke. Model dan warna pakaianku selalu pas dan berkelas di setiap suasana. Ih, bangga dan senang rasanya. Tambah pede deh. Ibu memang hebat, selalu memberiku pilihan tepat. Ya, seperti belanja baju di toko utama, pasti pas dan berkelas. Toko Utama, Jalan Soekarno-Hatta 106, Selatan Perempatan Pasar Legi Songgolangit Ponorogo. Telepon 481314. Menyediakan berbagai busana anak-anak dan dewasa, busana muslim, jilbab, mukena, songkok, sarung, sajadah dan lain-lain. Tersedia juga batik sutra, kebaya, jarik, batik sarimbit, pakaian ikhram, mahar, mas kawin dan hantaran, dan baju takwa berbagai merek dengan kualitas terjamin. Sarung atlas, goyor, sanggi, gajah duduk, dan lain-lain. Toko Utama, Jalan Soekarno-Hatta 106, Selatan Perempatan Pasar Legi Songgolangit Ponorogo. Telepon 481314. Dan jangan lupa, Toko Utama juga melayani dan menyediakan berbagai macam seragam sekolah. Toko Utama, tampil menawan dengan busana pas dan berkelas. Juminten, sakwise aku entuk pakaryan ana kene panggenan, banjur aku eling karo keluarga sing neng omah Juminten. Mula sing tak suwun kabeh ya padha sehat, nanging aku durung bisa padhang pikiranku yen penyakite bapak isih kaya ngono kuwi. Juminten, kakangmu mari entuk kabar, mumpung iki dina wis ana tamba kanggo penyakite bapak, yaiku susu kuda liar sing iso nyarasake sak renane penyakit kaya darah tinggi, kanker, asam urat, rematik, asma, diabetes, jantung, ginjal, kesemutan, vitalitas, uga penyakit liya-liyane. Kabeh wis kabukten. Mula eling ya Juminten. Susu kuda liar sing asli ya sing diproduksi CV Rajasila Jakarta. Wis cukup sakmene dhisik ya Juminten. Muga-muga bapak enggal waras sakwise ngunjuk susu kuda liar teko CV Rasasila Jakarta. Segera dapatkan susu kuda liar asli Bima Sumbawa di Jalan Merbabu 67 Ponorogo. Faktor genetik, pola makan tinggi gula dan lemak, sampai gaya hidup tidak sehat menjadi faktor penyebab diabetes. Cegah sekarang juga dengan Healthy. Efektif mengobati diabetes, darah tinggi, kolesterol tinggi, hingga stroke. Healthy terbukti lebih dari 13 tahun. Healthy terbukti efektif mencegah dan mengobati diabetes, darah tinggi, kolesterol tinggi, stroke, dan penyakit lainnya. Dapatkan Healthy dengan harga terjangkau. Beli Healthy sekarang. Dapatkan Healthy dengan harga terjangkau di CV Bunga Matahari, Jalan Supriyadi Gedog Blitar, telepon 081 615 656 348. Healthy Capsule, biji bunga matahari, solusi berbagai masalah kesehatan, bisa diperoleh di Depo Surya Herba, Jalan Merbabu nomor 67 Ponorogo. Healthy, jelas entengnya, jelas amannya, dan jelas banyak yang cocok. Baik teman pendengar, kita masih bersama di Bincang Sehat Kerja Bareng Gema Surya FM bersama dengan RSU Aisyah Dr. Sutomo Ponorogo. Di siang hari ini masih bersama narasumber kita Dr. Dian Meilani.
Iya, kita kembali ke narasumber kita, Dr. Dian. Ya. Ini kita lanjut ya terkait dengan Siap. ini induksi laktasi, perjalanan menjadi mahram untuk bayi adopsi dalam Islam. Nah, kalau tadi disebutkan ya, ternyata ini juga meskipun ibu ini tidak melahirkan, tidak hamil, tidak melahirkan, tapi bisa dipersiapkan untuk menyusui bayi adopsinya. Iya, betul. Nah, terkait dengan hal itu biasanya kan kita juga pengen ya, katanya ASI itu ada kolostrum, atau yang mana kolostrum ini ada di awal-awal ASI keluar seperti Iya, itu, Dok. betul. Seperti apa sih, Dok, kolostrum itu sendiri? Ya, kalau kolostrum itu keluarnya memang awal-awal ASI ya. 1 sampai 3 hari, nanti Oke. 3 sampai 5 tuh ASI peralihan. Kalau sudah 5 hari itu biasanya sudah ASI matang. Nah, kolostrum ini memang jumlahnya sangat sedikit. Ini yang Sangat perlu sedikit. diketahui ya. Nah. Biasanya ibu-ibu habis melahirkan tuh sangat galau dan bilangnya itu ASIku belum keluar. Nah, sebenarnya sih sudah keluar. Sudah Ya keluar. kolostrum itu. Ya yang sedikit itu. Iya, ya, yang Dok, ya? sedikit. Jadi gini, bayi baru lahir itu sampai hari ketiga kelima itu dia masih mempunyai cadangan lemak coklat. Jadi Allah tuh luar biasa memberi Nggih. bayi itu cadangan lemak coklat, sehingga walaupun sebenarnya nih nggak disusuin pun bayi bisa bertahan sampai 3 hari. 3 hari 5 nggak apa-apa ya, Dok? Iya, nggak apa-apa. Biasanya nangis kan nggak tegaan itu Iya. ya. Kayak gitu. Nah, memang komunikasi bayi itu memang salah satunya ya cuma nangis, nggak ada yang lain. Nah, ini Iya. kalau kolostrum kita misalnya perah tangan, Iya. itu sekali keluar mungkin cuma maksimal ya 5 sampai 7 mili. 5 sampai 7 mili itu sekitar 1 sendok makan lah ya. Sangat sedikit sekali Iya, ya, Dok, ya. karena apa? Memang bayi itu kan pas lahir lambungnya tuh sangat kecil. Jadi masih menyesuaikan lah. Ya, betul. Nah, lambung yang kecil ini itu kira-kira besarnya 1 kelereng kecil itu. Ya, 1 Iya. kelereng. Jadi Iya. memang lambungnya cuma segitu. Bayangin oke. kalau lambungnya itu kita paksa harus Minum dikasih susu ya. yang- Nah, karena Allah sudah benar-benar menciptakan ASI itu sedemikian sempurnanya, Iya, sesuai dengan fisiologi bayi. Jadi Betul. lambung yang kecil ini diharapkan diisi yang tinggi antibodi dengan kandungan yang maksimal ya. Iya. Ya kolostrum itu. Iya, itu diminumkan saja itu sudah Iya, bisa betul. bertahan Itu sampai. sudah mengenyangkan lambung bayi. luar Iya, karena ya biasa. sesuai kan. Lambungnya hanya Lambungnya besarnya masih kecil iya, sekali. kelereng kecil itu sekitar 5 sampai 7 mili. Ya, produksi ASI juga akan menyesuaikan lambung bayi. Setelah kolostrum mungkin bisa lebih lancar lagi, lebih banyak lagi gitu Tetapi ya, Dok? apa yang ibu lakukan supaya terus ASI itu semakin banyak, yaitu tetap disusui aja. Oke. Tetap disusui sesering mungkin. Kemudian kalau di rumah sakit atau klinik tuh ada rawat gabung ya. Selain IMD, terus kemudian rawat gabung, karena itu kalau milih tempat untuk melahirkan, nah ini penting juga. Oh, ternyata pengaruh juga ya, iya, Dok? kita harus ini ya, pilih-pilih ya. Jadi survei dulu. Kalau ibu-ibu mau melahirkan tuh kan bingungnya nyiapin apa ya? Di rumah tuh mungkin nyiapin kamar bayi khusus, tempat bayinya, kemudian baju-bajunya kan sibuk begitu ya. Jangan lupa bahwa kita harus juga mencari tempat melahirkan yang pro ASI. Oke. Karena kalau di tempat klinik ataupun rumah sakit seperti di rumah sakit IC ya, kita sangat pro ASI. Jadi untuk ibu-ibu yang dalam kondisi stabil, melahirkan dalam kondisi stabil, juga bayinya juga stabil, kita akan melakukan IMD minimal 1 jam. Itu proses 1 jam. pertama kali bayi belajar menyusu dan ibu belajar menyusui bayinya. 1 jam setelah melahirkan ya, Dok, itu? Iya, jadi IMD itu 1 jam, minimal 1 jam dilakukan. Kemudian setelah itu ibu ke ruangan akan dilakukan rawat gabung. Dan kita tidak sembarangan memberikan susu formula. Susu formula itu benar-benar atas indikasi. Iya. Nggih. Biasanya tuh kalau ya seperti itulah ya, belum keluar ASI-nya, tapi terus diminumkan begitu ya, Dok? Ya itu tadi, Istilahnya, itu kan istilahnya ini. orang awam ya, belum keluar ASI-nya. Tapi sebenarnya ya sudah keluar kolostrum Kolostrumnya itu. Cuman kan jumlahnya sedikit. Karena sedikit itu akhirnya ibu-ibu berasumsi bahwa Tidak ASIku memenuhi gitu. belum keluar. Iya, Jadi iya. itu. Nanti kalau misalnya sekitar 3 hari, 4 hari ya, hari keempat itu kita bilangnya milk in. Milk in itu produksi semakin banyak dan itu biasanya payudaranya kayak menteng-menteng gitu. Gitu Nah ya. itu
ibu-ibu merasa nah ini baru ini namanya ASI gitu ya, Dok. baru ini namanya ASI ya. Kalau yang untuk kembali ke induksi laktasi tadi ya, jadi tidak ada perbedaan antara ASI yang dihasilkan melalui induksi laktasi dengan ASI yang dihasilkan setelah 10 hari melahirkan. Jadi bedanya antara ibu adopsi dengan ibu kandung itu di kolostrumnya aja. Gitu karena ya, apa? Karena kan kalau metode induksi tidak bisa menghasilkan ini plasenta, laktogen plasenta laktogen plasenta, jadi tidak ada kolostrum yang dihasilkan. Tetapi nanti ASI matangnya itu kandungannya gizinya ya sama persis seperti ibu yang pernah hamil, melahirkan, menyusui gitu. Jadi yang membedakan memang tidak ada kolostrumnya kalau yang induksi ini ya, Dok. Betul, iya. Jadi semua manfaat yang diterima bayi akan sama, misalnya antibodinya, kekebalan, gizinya, kandungan ASI-nya itu sama semua seperti ibu yang hamil tadi. Karena kolostrum sendiri sebenarnya ini seperti apa sih, Dok? Fungsi utamanya untuk begitu kekebalan tubuh. Bayi, ya. Oke. Ya, karena kan bayi dulu aman ya di perut ibu, steril, aman lah gitu ya, tiba-tiba keluar. Nggak kena angin, nggak kena apa ya, gitu. keluar, terus banyak kontaminasi kuman, kemudian yaitu yang saya bilang bahwa Allah sudah menciptakan lambungnya kecil, maka kolostrum itu memenuhi lambung yang kecil itu dengan kandungan gizi yang sudah maksimal, yang luar biasa, iya. Dan itu kadar antibodinya yang terbanyak ya pada saat kolostrum itu. Iya, nggih. Ternyata ibu adopsi itu juga bisa menyusui ya. Kalau orang dulu kan mana ada ini ya anak adopsi, neneknya biasanya anak adopsi, terus ibunya juga nggak pernah hamil, nggak melahirkan, kok tiba-tiba bisa menyusui. Nah, yang seperti itu mungkin ini masih belum familiar di masyarakat, perlu sosialisasi yang lebih begitu, Dokter. Betul. Jadi sebenarnya kalau induksi laktasi itu kan tekniknya banyak ya. Tekniknya banyak. Kalau secara tradisional sih udah susuin terus lama-lama keluar kok. Ada yang seperti itu. Ada yang susui lalu diperah tanpa obat-obatan ada. Itu kan ada beberapa teknik lah ya. Alami lah itu istilahnya. Betul. Ada yang nenek mungkin cucunya ibu anaknya meninggal ya, cucunya ini kan berarti nggak ada yang nyusuin. Ya udah susuin aja ke neneknya, lama-lama keluar. Bisa juga ya, Dok, yang bisa seperti keluar itu. lagi kan, misalnya dulu neneknya kan sudah otomatis sudah pernah melahirkan dan nyusui ibu bayi. Nah cucunya ini mau disusui sama nenek, lama-lama dikenyot sama bayi keluar juga. Kalau yang standar kita di polilaktasi kita lakukan protokolnya itu dari Newman and Goldfat ya. Itu jadi ada protokolnya, kita sudah ada penelitiannya juga. Jadi itu yang kita jadikan patokan. Karena ada obat-obatan yang mendukung lah istilahnya seperti itu. Iya, kapan harus menaikkan dosisnya, kapan menurunkannya itu ada protokolnya sendiri. Oke, nggih. Dan ini sudah mulai dimanfaatkan oleh masyarakat nggih untuk klinik laktasi sendiri ya, Dok ya. Bahkan ada yang tahu saya itu konsul dari Kediri. Wow. Iya, konsultasi dari Kediri. Cuman kan ya saya jelaskan untuk lebih lanjutnya akhirnya saya serahkan ke teman konselor laktasi yang di Kediri karena ada di sana juga. Di beberapa kota kan kita punya punya jejaring ya sesama konselor gitu. Kalau ada yang tanya ya kita serahkan karena kalau induksi laktasi jarak jauh rasanya kok tidak maksimal ya. Karena harus praktek dan sebagainya. Iya, betul. Gitu apalagi ya, Dok? pemasangan alat SNS-nya itu tadi. Kapan menurunkan dosis sufornya itu kan yang seperti saya bilang tuh nanti ada SNS juga. Jadi semacam alat gitu. Nanti susu formula atau ASI donor kita masukkan ke situ. Ada selang kecil di puting ibu. Jadi kita pinginnya bayi langsung nenen ke ibu dengan stimulasi terus ke puting ibu, maka ASI-nya bertambah lama tambah banyak gitu. Iya. Kalau mungkin juga di luar klinik laktasi ya, Dok, ada komunitas-komunitas ibu-ibu yang juga ikut mendukung program ini ya, Dok ya. Iya. Jadi selain ini ya untuk lebih memasyarakatkan seperti itu loh, Dok. Iya. Jadi selain dukungan keluarga itu diharapkan ibu-ibu tuh gabung sama komunitas yang positif ya. Jangan yang julid lah, yang suka komentar jelek-jelek ya maksudnya. Kalau di kita alhamdulillah saya gabung dengan Ponorogo Peduli ASI. Itu komunitas yang sangat positif yang mendukung ibu misalnya ini gimana ya kok bayiku begini. Wah,
banyak respon teman-teman yang mungkin luar pengalaman biasa saya mendukung. gini, pengalaman saya dulu segini, pengalaman saya bisa kok pakai sendok, misalnya kayak ibu bekerja ya, itu kan otomatis mikirnya pasti pakai dot, ditinggal kerja pakai dot. Nah itu responnya teman-teman tuh hanya, oh aku dulu bisa kok bekerja, aku pumping, kemudian yang di rumah ngasih ngasih pakai selain dot, yaitu pakai sendok. Itu ada yang berhasil 2 tahun. Kemudian ada yang pakai cup feeder macam-macam. Nah, testimoni seperti itu yang ibu perlukan. Karena kan solusi lah ini bisa. Ada ya yang sudah berhasil. Itu luar biasa. Memang bergabung dengan komunitas yang positif itu membuat percaya diri ibu tuh lebih meningkat gitu. Dan juga bisa lebih memasyarakatkan, saling tukar informasi. Betul. Apalagi ada tenaga seperti penjenengan yang memang ini berkecimpung di dunia seperti ini, bisa memberikan juga semacam sosialisasi lah kepada masyarakatnya. Dan saya juga terus belajar dari senior juga. Maksudnya terus upgrade ilmu ya, bagaimana kalau ada masalah kayak gini gimana gitu, karena masalahnya menyusui itu kita merasanya menyusui itu sebenarnya alami ya. Tetapi yang saya temui di poli itu banyak sekali kesulitan dalam menyusui. Iya. Jadi belum bisa prakteknya, ternyata belum sesuai dengan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, Kalau klinik laktasi sendiri seperti apa sih Dok di RSU Aisyah ini, bukanya setiap hari atau bagaimana nih? Kebetulan saya hari Selasa sama Kamis. Jam Kamis 9 sampai jam 1 siang memang saya batasi. Iya. Jadi klinik laktasi ini apa saja Dok yang bisa diperoleh oleh pasien di sana nih? Ya. Konsultasi apa saja di sana? Ya, banyak ya. Pertama untuk ibu-ibu yang habis melahirkan itu biasanya tuh kesulitan menyusui. Jadi mereka keluhannya kok putingnya nyeri. Padahal menyusui itu tidak boleh ada rasa nyeri. Jadi menyusui itu harus nyaman untuk ibu sama bayi. Nah, kalau sudah ada rasa nyeri, itu salah. Jadi pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Karena biasanya kan orang bilang nggak apa-apa kok, masih awal-awal nyusui nyeri nggak apa-apa. Padahal itu salah. Jadi seharusnya menyusui itu proses yang nyaman untuk ibu, nyaman untuk bayi. Kalau sampai ada rasa nyeri, berarti ada yang kurang pas. Apakah itu biasanya mayoritas itu adalah karena posisi dan pelekatannya yang kurang tepat. Atau mungkin karena juga putingnya lecet atau seperti apa? Betul. Ada juga yang putingnya itu datar. Iya, datar. Dikonsulkan ke saya putingnya datar, pakai penyambung puting. Sulit. Akhirnya saya temani sampai coba 1 jam. Betul, langsung. Jadi kalau misalnya datang ke polilaktasi itu langsung praktek. Bayinya saya dibawa, temani sampai berhasil, sampai ibu ini nyaman. Itu bisa sama saya ajari posisinya begini, karena untuk posisi menyusui itu yang biasanya diketahui ibu-ibu itu 1 posisi. Iya kan? Padahal kalau kita mau pelajari 9 posisi sebenarnya. Iya, ada 9 gitu ya, Dok. Ada 9, ada banyak, ada terus kemudian karena posisi putingnya datar itu tadi ya. Saya pakai teknik tertentu, pakai model sandwich itu ya, ditekan seperti sandwich, terus habis itu pakai cross cradle. Pakai alat gitu ya? Enggak, posisinya. Posisinya jadi cara megangnya kepala bayi gimana, posisi badannya bayi gimana. Detail saya kalau jelaskan pakai ini ya, lembar balik itu. Ini loh nanti seperti ini kita harapkan. Cara megang begini, perut bayi ketemu perut ibu, wajahnya kemana, kemudian telinga, bahu 1 garis lurus, itu saya jelaskan semua detail. Ibu siap, mari kita praktek ke bayi. Bisa, gitu. Bisa, dan bisa. Itu iya sampai saya foto, masya Allah saya luar biasa ini. Kadang yang payudara bagian kiri bisa, tapi yang kanan sulit kayak gitu betul. Dok. Nggak tahu ya, karena kita mungkin right handed ya. Jadi kita lebih enak nyusui pakai kiri memang. Rata-rata itu kanan memang beberapa kesulitan. Jadi kalau sudah kesulitan saya coba mau nggak pakai teknik lain. Football saya bilang gitu. Jadi saya ajari posisinya mau cross cradle. Jadi saya ajari cara nyusui dengan posisi yang lain gitu. Biar lebih nyaman lah. Iya. Seperti itu. Dan menurut penelitian ya, kita itu mayoritas kanker payudara yang terbanyak itu sebelah kanan. Ya karena mungkin tidak difungsikan itu ya Dok. Iya. Jadi kayak apa ya, nggak enak gitu ya posisinya kalau nyaman. Di kanan. Iya. Jadi hanya cenderung nyusunya dari yang sebelah kiri. Gitu. Apalagi masih anak pertama itu kan masih antara belajar kayak gitu ya Dok. Betul. Ya. Itu yang mungkin nanti, perlu. Iya.
Kalau ketemu sama saya bisa-bisa 2 jam itu. 1 jam tuh minimal sama saya. Iya. Saya temani sampai keluarganya puas, mau tanya apa lagi, saya bilang gitu. Sampai akhirnya puas. Ada yang sudah sampai kemarin tuh pasien luar biasa, relaktasi. Relaktasi itu gimana? Sudah pernah nyusuin, kemudian kena Berhenti. dot. Oh iya, kena berhenti. dot. Karena ibu ini merasa berat badannya kok kurang. Sambunglah sama Sufor. Kemudian relaktasi itu sampai ke Jogja. Pasien dari Pacitan sampai ke Jogja. Kemudian saya tanya, kok tahu polilaktasi ini? Katanya nyari di internet lah. Ketemu saya, keluhannya sederhana. Kenapa bayi saya kok lepas-lepas nyusuinya? Katanya gitu. Tapi luar biasa karena saya lihat suaminya itu sangat mendukung. Pokoknya gimana caranya istrinya tuh bisa berhasil Menyusui lagi seperti itu ya, Dok. Saya tunggui 2 jam sampai gimana? Yang satunya belum, Dok. Oke, mari kita Belajar lakukan lagi. Iya, Gitu ya, Dok. padahal itu sudah Luar biasa. pernah ketemu konselor juga teman saya di Jogja. Itu ternyata ada, sebenarnya saya tinggal mulai sedikit sih. Ada 1 poin yang belum disampaikan gitu ya, Dok. Maksudnya mungkin ya waktu kan terbatas ya. Nggih. Kemudian saya perbaiki sedikit aja. Akhirnya dia gimana? Nyaman, Dok. Nggak lepas-lepas, katanya Masya Allah. Iya. Sulit memang kalau belum pernah. Saya kemarin awal-awal juga kayak gitu, Dok. Sulit. Terus bayinya rewel, nggak bisa keluar, nggak nyaman mungkin posisinya nggak nyaman, jadi rewel kayak gitu. Jadi kalau di polilaktasi ini kan saya di lantai 3 ya. Iya. Rata-rata itu kebanyakan nggak mau ke rumah sakit, kan bayi saya sehat. Oh iya, maksudnya takut lah. Bayiku sehat, kenapa kok dibawa ke rumah Takutnya sakit? kena apa gitu ya, Dok. Alhamdulillah ini saya oleh rumah sakit diberi di poli lantai 3 itu lumayan steril, maksudnya lebih bersih lah, tidak ada penyakit, tidak gabung dengan poli penyakit menular. Penyakit yang menular kayak gitu. Dan saya dikasih ruangan yang pojok itu sangat nyaman karena saya memang minta ada dong yang pakai sofa. Dan itu fasilitasnya mulai dari sofa, bantal nyusuin, kemudian dikasih AC juga. Jadi kalau sudah saya ngobrol sama ibu sama keluarga bisa 1 jam lebih 2 jam ya, karena kan ibu nyusuin harus nyaman. Nggih, betul. Jadi fasilitas juga sangat mendukung di RSUS ya, Dokter ya. Apalagi kalau udah kebetulan kebanyakan siang loh datangnya. Oh, siang. Iya, siang-siang. Jadi udah mulai hawa panas. Jadi hanya saya nyalakan AC. Pokoknya gimana caranya ibu nyaman dulu, nyaman dulu yang penting. Kemudian percaya, yakin bahwa kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu sudah percaya diri. Jadi yang pertama saya lakukan adalah membangun kepercayaan diri ibu dulu. Itu yang Itu penting dulu, gitu ya. Iya. Jadi saya bangun kepercayaan ibu dulu, kemudian yakin bahwa ibunya sudah pede, saya ajarin, yuk kita lakukan. Iya. Sampai benar-benar bisa bisa nyusuin dengan baik. Oke, nggih. Yang mau datang ke klinik laktasi hari Selasa dan Kamis, iya. Selasa dan Kamis mulai jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Oke, nggih, semoga nanti bisa dimanfaatkan untuk ibu hamil yang mungkin sudah persiapan mau melahirkan kayak gitu ya, Dok ya. Bisa datang berkonsultasi ke klinik laktasi ya, Dok. Iya. Oke, nggih. Untuk hari ini terima kasih dokter sudah banyak berbagi. Semoga ilmunya ini yang sedang mendengarkan, ternyata bisa ditarik kesimpulan seperti ini gitu ya, Dok ya. Terima kasih Dokter Dian. Lain kali kita bisa ngobrol lagi. Senang dengan sekali saya tema di yang sini. berbeda gitu ya, Dok ya. Iya, betul. Terima kasih semoga banyak. bermanfaat, Dokter. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.